Halo adik-adik yang Kak Ria sayangi, dimanapun kalian berada, Kak Ria harap semoga kalian selalu sehat, selalu bergembira, dan selalu bersemangat di dalam menjalani seluruh aktivitas-aktivitas kalian. Kak Ria senang sekali pagi hari ini bisa menemani aktivitas kalian dengan dongeng-dongeng yang akan Kak Ria ceritakan di YouTube channelnya Kak Ria. Sebelum Kak Ria memulainya, ada baiknya kalian subscribe lalu share link channel YouTube-nya Kak Ria ke teman-teman kalian ya. Oke, hari ini Kak Ria mau mencerita tentang dongeng Sang Kuryang. Ada yang tahu dongeng ini adik-adik? Adik-adik pasti tahu ya, karena dongeng ini udah sangat melegenda sekali dan udah sangat terkenal ya adik-adik. Oke, Kak Ria mulai dongengnya ya. Dongeng Sang Kuryang. Dongeng ini awalnya merupakan kisah dari seorang anak yang bernama Sang Kuryang yang tinggal di sebuah desa. Setiap hari ia pergi ke hutan untuk melakukan kegiatan rutinnya untuk berburu. Suatu ketika, ia membidik anak panah ke arah burung yang sedang bertengker di atas pohon. Dengan keahlian memanah yang ia miliki, anak panah tersebut dapat tepat mengenai sasaran. Setelah burung tersebut kena anak panah dan jatuh ke bawah pohon, Sang Kuryang memerintahkan Tumang anjingnya untuk mengambil burung hasil buruannya tersebut. Namun, Tumang tidak mau menjalankan perintah darinya. Hal tersebut membuatnya marah sehingga melarang Tumang untuk ikut pulang dengannya. Ketika sampai di rumah, ia menceritakan kejadian tadi kepada ibunya, lalu ibunya marah dan memukulnya. Karena perlakuan ibunya tersebut, maka Sang Kuryang memutuskan untuk pergi dan meninggalkan rumah untuk mengembara. Setelah melihat anaknya pergi, meninggalkannya sendiri dengan Tumang, ia menyesal telah membentaknya. Selama anaknya pergi, ia kesepian dan selalu berdoa agar dipertemukan suatu saat nanti. Doa yang selama ini ia panjatkan akhirnya dikabulkan. Hasilnya ia memiliki wajah yang cantik dan juga awet muda. Siapa di sini adik-adik yang pengen cantik dan juga awet muda? Iya, Kak Ria juga pengen, udah pasti adik-adik. Nah, lanjut ya. Setelah lama merantau, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya. Banyak perubahan yang terjadi di kampung halamannya sehingga membuatnya terkejut. Dalam perjalanan, Sang Kuryang bertemu dengan ibunya yang bernama Dayang Sumbi. Sang Kuryang tidak tahu bahwa wanita itu sebenarnya adalah ibunya. Karena Dayang Sumbi sangat awet muda dan sangat cantik, sehingga Sang Kuryang tidak ingat kalau itu sebenarnya adalah ibunya. Dia segera melamar Dayang Sumbi dan tentu saja dengan persetujuan Dayang Sumbi untuk menikahinya. Suatu hari, Sang Kuryang diminta oleh Dayang Sumbi untuk mengikat sampul kepalanya. Dayang Sumbi melihat bekas luka yang persis sama dengan yang ada di kepala putranya. Setelah mengetahuinya, Dayang Sumbi ingin menggagalkan rencana pernikahannya. Dia mengatakan bahwa Sang Kuryang adalah putranya. Namun, Sang Kuryang tidak mempercayainya. Pada akhirnya, Dayang Sumbi
menuntut Sang Kuryang untuk memenuhi 2 syarat untuk menikahi Dayang Sumbi. Nah, apa adik-adik 2 syaratnya? Ya, 2 syaratnya adalah membendung Sungai Citarum dan membuat sampan. Sampan tersebut harus sudah siap sebelum matahari terbit. Atas permintaan Dayang Sumbi, Sang Kuryang meminta bantuan teman-temannya. Siapa teman-temannya Sang Kuryang? Ada yang bisa tebak adik-adik? Iya, teman-teman Sang Kuryang yaitu para jin. Dan Sang Kuryang meminta para jin untuk menyelesaikan apa yang diminta oleh Dayang Sumbi. Ketika Dayang Sumbi mengawasi kerja dari Sang Kuryang, ia terkejut melihat tantangan yang diajukan Dayang Sumbi kepada Sang Kuryang hampir selesai adik-adik. Kemudian Dayang Sumbi mencari jalan. Dia meminta bantuan penduduk untuk mencegah apa yang dilakukan Sang Kuryang. Dia dan penduduknya mengenakan selendang sutra merah di bagian timur kota. Jadi seolah-olah ia akan melihat bahwa fajar telah tiba. Karena melihat fajar tiba, Sang Kuryang kecewa dan marah. Kemudian bendungan yang ia bangun sebelumnya ia hancurkan. Kemudian terjadilah banjir yang akhirnya menenggelamkan kota tersebut adik-adik. Dia juga menendang sampannya sendiri. Lalu sampan itu jatuh secara tertelungkup dan menjadi sebuah gunung yang disebut Gunung Tangkuban Perahu. Nah, begitu ceritanya adik-adik tentang legenda Sang Kuryang. Menurut kalian apa cerita yang didapat dari cerita Sang Kuryang ini? Apa sih maknanya? Maknanya adalah adik-adik, ketika kita menginginkan sesuatu, namun apa yang kita inginkan itu tidak bisa terlaksana atau tidak bisa tercapai. Mungkin apa yang kita minta kepada orang tua kita tidak bisa dikabulkan oleh orang tua kita. Entah itu karena terlalu berat untuk dikabulkan, entah itu karena terlalu mahal, atau entah itu karena memang tidak bagus untuk kalian miliki atau untuk kalian dapatkan di dalam hidup kalian, maka orang tua kalian menolak kalian. Kalian tidak boleh marah, tidak boleh dendam, tidak boleh kecewa atas segala sesuatunya adik-adik. Karena ketika kalian marah, kecewa, atau dendam, hal itu akan mengakibatkan hal yang tidak baik untuk hidup kalian ke depannya. Percayalah, orang tua kalian tahu apa yang terbaik buat kalian. Dan mereka tentunya sangat menginginkan sesuatu yang baik terjadi di dalam hidup kalian. Oleh karena itu, percayalah dan terus tetap mengasihi orang tua kalian apa adanya. Oke, cerita ini telah selesai. Dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. God bless you all. Bye-bye adik-adik.